Dah. Halo teman-teman, apa kabar? Masih dari oleh-oleh saya ya, kemarin jalan-jalan ke Pineng. Kali ini kita ke Museum Peranakan, yaitu Peranakan Mansion. Letaknya di Church Street di Pineng ya. Jadi tahun akhir 1800-an ya, atau awal abad 19, yang tinggal di sini namanya Baba Chung Keng Chi ya. Beliau ini Taipan, yaitu orang terkaya di Pinang pada zaman itu ya. Rumahnya sekaligus merangkap kantor ya. Rumahnya besar sekali. Jadi kalau budaya Cina ya khususnya, jadi satu rumah itu dihuni beberapa keluarga. Jadi anaknya menikah masih tinggal di situ. Makanya rumahnya besar ya. Dan yang punya kebetulan seorang jutawan pada masa itu. Dan saat itu rumah ini merupakan rumah tempat tinggal sekaligus kantor juga. Teman-teman kalau lihat tadi cahayanya terang banget karena atapnya itu terbuka ya. Saya nggak tahu aslinya bagaimana, tapi memang ini natural light ya. Jadi ruang tengah tadi adalah ruang pertemuan besar ya, sepertinya living room gitu. Lalu ke kiri ini ada ruangan juga. Jadi yang saya perhatikan ya, tiap ruangan itu mereka punya meja ya, meja bulat yang mungkin difungsikan untuk menjamu tamu, makan dan juga untuk ngobrol. Ini adalah tangga menuju atas ya. Jadi rumah ini tuh perpaduan antara budaya Cina dan Eropa. Mereka punya grand piano juga ya. Jadi memang dari dulu ya, mungkin sampai sekarang, jadi piano itu merupakan gambaran rumah orang berduit gitu ya. Oke, jadi lanjut ya. Tadi ini merupakan perpaduan budaya dari Eropa dan Cina juga. Dilihat dari lantainya, itu keramik Eropa. Lalu kalau dilihat bangunannya, kalau orang Jawa bilangnya gebyok ya. Itu tuh kayu panel-panel gitu yang berukir. Ya ukirannya emas. Emas itu kan lambang wealth ya gitu. Jadi memang panel-panel seperti gebyok gitu. Itu budaya Cina. Dan ini ada kamar, sepertinya kamar utama ya, ada 2 dipan. Ya, dan yang saya perhatikan di sini tuh banyak sekali barang souvenir. Jadi jelas sekali bahwa pemilik rumah ini itu sering jalan-jalan gitu ya, atau dapat souvenir. Teman-teman tadi lihat tangga ke atas itu, kita sebagai turis nggak boleh naik ke atas ya, kita lewat tangga ini di belakang ya, pakai tangga yang lebih firm. Dan di sini untuk turis pria wanita ada fasilitas untuk pakai pakaian budaya peranakan ya. Kalau cewek namanya nyonya ya. Biayanya Rp168 ya, sekitar hampir 500.000 ya. Itu hanya untuk sewa pakaian dan rambut. Untuk make up sama fotografer bayar lagi masing-masing Rp150. Kalau saya cukup dandan sewa baju dan rambut aja. Fotonya kita jalan-jalan sendiri ya. Gitu. Jadi memang banyak sekali di sini ornamen, ini kayak foto, mungkin leluhur juga ya. Tuh, banyak kuci-kuci keramik juga. Ya, jadi kalau mau tahu sejarahnya, Baba Chung itu meninggal tahun 1901, lalu yang tinggal di sini adalah keturunannya, pastinya ya, anaknya, cucunya. Lalu sekitar tahun 1990 gitu dari pemerintah setempat gitu melihat bahwa kok bangunannya declining gitu ya. Jadi makin lama makin nggak terurus gitu. Akhirnya diambil alih dan dijadikan museum peranakan. Yang disebut peranakan adalah percampuran budaya antara Cina dan Melayu gitu. Dan kita senang sekali ya. Jadi dulu itu ternyata warnanya gedungnya itu putih semua gitu. Begitu diambil alih, direstorasi, dibuatlah warna hijau yang lebih atraktif gitu ya, karena keperluannya sekarang untuk turis gitu ya. Oke, ini ada meja sembahyang ya. Dan semuanya teman-teman bisa lihat bahwa ornamennya itu sangat-sangat detail, berukir gitu. Jadi sangat-sangat bernilai, precious ya. Itu yang tadi barusan ada hiasan kepala pengantin ya. Gitu. Oke, jadi kalau masuk ke sini harga tiket masuknya untuk turis Rp25, Rp1-nya Rp4.000 jadi sekitar Rp100.000 ya. Ini ada satu kamar di atas, ini kita udah naik ke lantai 2 ya gitu. Jadi ada ruang makannya juga ya, untuk high tea mungkin ya, minum teh, dan juga untuk menerima, untuk ngobrol gitu. Ini ada foto acara pernikahan, mungkin cucunya Baba Chung ya, gitu.
Ini kamarnya penuh dengan ornamen. Kok saya ngelihat ini ukiran tuh model-modelnya juga kayak ukiran Jawa juga ya. Jadi kamar dipan berukir, lemari ini kayak lemari kuno Jawa juga gitu. Asia mungkin ya. Dan memang budayanya orang Asia kan kalau ada tamu datang itu dijamu makan ya. Senangnya makan-makan gitu. Makanya tiap kamar, tiap ruangan dan ada living room juga itu banyak meja dan kursi, satu set gitu. Ya, untuk menjamu orang datang untuk makan atau minum teh gitu. Dan ini pojok favorit saya di lantai 2, ada di sebelah kanan ya, karena satu ada family tree. Yang saya sendiri kurang jelas siapa-siapanya, yang pasti leluhur dan orang yang pernah tinggal di sini. Lampionnya cantik banget. Tuh, itu ada foto saya ya. Ini sudut favorit saya. Railingnya juga itu dari railing pagernya itu kelihatan dari budaya Eropa ya, karena pakai besi tempang gitu. Lalu ini jadi memang banyak permainan ornamen yang cantik-cantik berukir. Dan mereka di lantai 2 ini mereka punya ruangan khusus untuk souvenir. Dan pemiliknya ternyata penyuka barang-barang kristal. Tuh lihat deh, suka kristal warna-warni, nyala banget ya. Cocok banget ditaruh di ruangan kaca dan itu kayak berlampu gitu, nyalanya terang banget gitu. Dan ini terawat ya. Ini favorit saya tuh. Gak cuman ada kristal, tapi ada juga keramik Cina. Sebentar, nanti ada gambarnya. Itu favorit saya. Tuh terang banget ya, kristal tuh hebat banget deh. Bisa nyala seperti lampu begini. Senengnya ada biru, ada pink, ada hijau gitu ya. Nah ini keramik Cinanya yang set. Kalau saya sukanya ini, saya sukanya keramik-keramik Tocin model biru putih gini ya, yang warna-warni juga. Oke, ini bangunan di sebelahnya sepertinya bangunan baru, ini kayak water fountain gitu, kolam air mancur ya. Kita bisa foto sebentar di sini dan waktu itu memang rame banget ya, karena memang musim liburan. Dan ini di lantai 1 ya teman-teman, jadi ada perajinnya untuk bordir. Jadi betapa sehelai kain itu bisa jadi indah kalau dibordir dengan aneka warna. Nih ya, ada yang lagi ngerjain bordirnya. Jadi teman-teman bisa beli juga ya kebaya di Malaysia gini. Ya kalau di kita nyebutnya kebaya encim ya. Ya begitulah, modelnya tuh sama. Tuh kayak gini. Harganya tadi 288 ringgit ya. Sejuta lebih satu lembarnya. Tuh cantik banget ya. Tuh ini teman-teman bisa beli. Kadang-kadang kalau lihat kebaya tuh pengen kembali ke masa itu deh, karena saya suka banget berkebaya. Ini ada kelomnya juga ya, semuanya bisa dibeli, bisa ada, mereka jual di situ gitu. Teman-teman bisa nambah untuk dipakai di acara di rumah atau mungkin jadi barang koleksi juga bisa, karena ada hiasan meja juga. Tuh. Oke, ada ini juga pernak-pernik perhiasan ya. Dan di belakang tadi di sayap kanannya itu ada barang souvenir terpisah dari pakaian tadi. Ini ada keramik Cina. Harganya 150, 250, 350 ringgit. Dan fasilitasnya karena saya sewa baju dan sanggul tadi, saya bisa dapat 2 kue tradisional Cina. Ada restorannya di atas. Ya, saya take away aja karena udah capek banget ya, dan tempatnya juga nggak terlalu luas. Bagus banget ya teman-teman, kalau ke Penang silahkan mampir ke Peranakan Mansion untuk menambah wawasan kita tentang budaya peranakan ya. Bye bye.